Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku di seluruh penjuru bumi yang ditakdirkan menyimak acara ini. Alhamdulillah bincang-bincang Ramadan kita kali ini kedatangan tamu yang tidak asing lagi, Bang Hotman. Apa kabar Abang? Sehat Pak Haji? Sehat ya, wah senang sekali lihat segar seperti ini di rumah. Ini posisi di mana sekarang? Lagi di rumah sudah hari ke-45. Hari ke-45, naik atau turun berat badan? Naik dikit, yang masalah selalu kejiwaan, parno terus, takut ketularan. Takut ketularan ya. Nah, Gimana dong Lamborghini-nya dan sebagainya nggak keluar nih? akhirnya alam yang berkuasa. Sekarang diganti dengan sepeda. Ganti dengan sepeda sekarang ya? Ya, di sekitar rumah naik sepeda, jalan kaki, semua kemewahan tidak ada artinya. Nah, ini kita langsung cerita nih. Kan orang-orang banyak yang rindu, pengen nyobain kaya, terkenal, segala ada. Sepertinya Abang udah ditakdirkan itu oleh Allah diuji sekarang. Apa sih rasanya jadi orang sang kaya, punya mobil mewah-mewah gitu, Bang? Sebenarnya sih bukan kesombongan, sebenarnya sih hanya sifat manusia menunjukkan ke publik, ini saya berhasil loh. Jadi lebih menonjol menunjukkan keberhasilan dan kepuasan diri. Nah, sekarang sudah ada itu. Jadi apa yang paling terasa tuh? Naik mobil mewah gitu ada rasanya kayak apa gitu? Naik mobil mewah itu rasanya kita pede, kita merasa yakin diri, dan ada perasaan ini aku loh, saya sudah sukses. Itu perasaan, jujur aja, begitu Ya perasaannya. nggak apa-apa, mending cerita hati. Iya, Ya, begitu gitu ya, perasaannya. Ya, penampilan. penampilan ya. Nah, apalagi yang diinginkan sekarang kan kalau keinginan dunia mah katanya seperti minum air laut, makin diminum makin haus. Masih ada keinginan lagi enggak? Sekarang dengan adanya corona ini, saya makin menyadari bahwa suatu waktu kita harus mencari hidup kebahagiaan, bila perlu setengah pensiun atau pensiun total, dan menikmati hari tua. Karena apapun yang kita dapat itu ternyata semua berakhir juga. Gitu ya. Ya. Iya. Memang dunia ini panggung sandiwara, kata Ahmad Albar ya. Ya. Dunia kan cuma tempat mampir dan katanya memang antara keinginan dan keperluan itu beda. Kalau ingin tuh unlimited, terus Benar. saja ingin terus dan kita akan lumayan tuh rada letih. Yang paling enak itu adalah memang kita hidup sesuai dengan keperluan. Karena perlu itu ada batasnya, seperti sepatu kan nggak mungkin kaki yang dua ini perlunya 50 pasang. Yang membuat banyak sepatu itu kan sebetulnya karena ingin, betul? Betul nggak begitu, Bang? Ya betul, tapi ada pertanyaan saya satu. Sekarang ini selalu ada ingin kemauan agar benar-benar hidup sederhana, hidup tidak lagi mengejar materi, tapi kayaknya selalu tergoda terus. Bagaimana ada orang bilang kayak kami Kristen yang tadi suruh berdoa, ya kan? Tapi tetap nggak bisa, selalu tergoda terus. Bagaimana caranya agar akhirnya kita berhenti dan mulai murni di jalan yang benar gitu? Ya, saya pernah diuji juga oleh dunia seperti ini, Bang. Perusahaan cukup banyak. Ya, mungkin Abang tahu tahun 2007 tuh waktu itu puncaknya duniawi. Wah, rumah banyak, kekayaan melimpah ruah, perusahaan sangat banyak juga ya lagi. Abang mungkin suka lihat dulu acara zaman Agim jadi selebritis Ya, dulu. ya benar. Ya. Nah, saya sih waktu itu merasa kata orang, wah sukses sekali, dapat penghargaan sana-sini, Joe W. Bush juga pengen ketemu dan sebagainya. Tapi saya waktu itu merasa keletihan batin yang luar biasa. Saya merasa, apa ini rasanya? Kekayaan, rumah, segala ada tuh,
kok nggak pernah bisa membuat hati saya bahagia. Nah, Ya. waktu itulah alhamdulillah ada titik balik. Akhirnya saya sih beruntungnya datang guru tuh, ada guru yang mengajari, lalu diujilah dengan dihina, dicaci, wah segala macam. Akhirnya menemukan, oh ternyata memang dunia itu hanya boleh di tangan, jangan di hati. Kalau dunia di hati, oh jadilah hidup ini tidak pernah tenang. Tapi kalau seperti tukang parkir kan enak tuh Bang. Banyak Ya. mobil tidak sombong, ganti-ganti mobil tidak takabur, mobil diambil sampai habis juga nggak sakit hati. Sebabnya Jadi apa coba? wujud konkretnya kayak saya sendiri, wujud konkretnya kalau orang bule bilang, what should I do? Harus lakukan apa agar bisa mencapai tahap itu? Apakah harus gagal dulu? Kalau Nggak kesuksesan usah. terus ada. Kan ada dua jalan untuk bahagia tuh. Kalau Ya. dikasih kesenangan tidak bisa bahagia, maka biasanya dengan ujian baru dia sadar. Tapi kalau abang mau, berarti ini semua cuman titipan, ini cuman casing, ini cuman topeng. Saya ingin, dengan cara syukur. Ada orang bisa dekat dengan kebahagiaan dengan Allah itu dengan sabar, itu kalau ujian dulu. Tapi kalau mau sekarang tanpa diuji dulu, lebih hebat syukurnya. Jadi kuncinya kita harus mensyukuri, begitu ya? Ya, syukur itu ada beberapa tekniknya. Satu, harus yakin bahwa semua yang ada itu bukan milik saya. Ya. Cuman titipan dari yang menciptakan kita, dari Allah lah, dari Tuhan kita. Ya, jadi itu hanya topeng, bukan diri kita yang asli. Seperti Lamborghini itu kan bukan Hotman Parisnya. Hotman Parisnya kan yang ini. Itu cuman besi, kaleng, merek, dan sebagainya. Kita kan nggak bisa nebeng merasa keren dengan barang seperti itu, pasti nilai kita kan lebih tinggi dari harga Lambo, benar? Nah, Benar. jadi itu adalah casing titipan. Yang kedua, selalu memuji keadaan apapun, mau dipuji, mau dicaci, ada, tiada. Yang ketiga, gunakan ini nikmat yang ada itu untuk kebaikan seperti keinginan penciptanya. Lebih banyak lagi sedekah dari yang sudah, mungkin sekarang sudah banyak sedekah. Nanti lebih dendang lagi tuh. Wah, itu kebahagiaannya mulai terasa. Nah, begitulah Gitu ya. diantaranya. Kalau itu kan itu menyangkut kekayaan dan kepopuleran. Sekarang ada Ya. lagi, saya ini lagi populer. Tentu banyak godaan wanita cantik. Nah, itu bagaimana kita Ini jadi mensyukuri yang di terbalik. rumah Jadi aja atau nanyanya ke gimana? saya. Baik, Maksudnya cara gimana? mensyukurinya gimana gitu loh. An, Kalau kita mensyukuri. kan ada istri, terus banyak puluhan wanita cantik di luar. Kalau tadi kan menyangkut harta benda, kita syukuri dan kesuksesan. Tapi kalau menahan godaan seperti ini bagaimana? Kalau di Islam sih sudah ada solusinya, Bang. Ya, diperbolehkan 4 dengan syarat adil, ya. Ya. Nah, tapi kalau di agama lain kurang paham. Kalau tidak dengan cara yang halal, kan kalau dengan menikah sah itu ya, maka terhormat wanita itu tidak seperti yang tidak dinikahi. Kalau tidak dinikahi kan nggak jelas statusnya, nggak dimuliakan, nggak dihargai, hak-haknya tidak dihargai. Kalau di dalam Islam, kalau toh sudah siap dan juga ada dalam keridoan, bisa begitu. Tapi itu di luar kemampuan saya tuh Bang, kalau abang nggak tahu, saya nggak tahu aturan agama abang begitu. Ya, tapi maksud saya terlepas dari agama manapun, kita laki-laki ini kan bagaimana cara ngeremnya gitu loh. Ya, Terlepas dari agama dulu. baik. Caranya adalah jaga pandangan, Bang. Nggak usah segala dilihat. Kan nafsu itu datangnya dari mata. Mata yang tidak terjaga udah pasti membuat kepikiran dan hati dan nafsu, begitu. Makanya ada kalau di dalam agama Islam tuh godul basor, jaga pandangan. Karena udah pasti nafsu itu diawali dari mata. Nah ini susah nih, abang ketemu banyak orang, caranya udah diam aja di sini di rumah. Tapi apa realita Pak bahwa seorang suami yang sudah sukses, apa masuk di akal dipastikan dia bisa bahagia dengan hanya satu istri atau dengan istrinya, sementara godaan begitu banyak, apa itu realistis? Ini tuh jadi kebalik begini acaranya, jadi nanya ke saya yang bagian nanya. Tapi saya bisa Kan paham betul. dari segi rohani Ya, kan Bapak. ya. Ya.
saya paham betul bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Tetapi ya disinilah ujiannya. Ya, Halo? ini harus, ya alhamdulillah. Ya inilah ujiannya, makanya hidup ini ujian tuh ada kelapangan, ada kesulitan. Ujiannya abang harus betul-betul punya komitmen jaga diri ya. Begitu ya. Iya bang, nggak mudah. Makin kan ujian yang lebih berat itu adalah kelapangan, kesuksesan, pujian, penghargaan, banyak disukai oleh orang. Nah, tidak mudah orang selamat dengan ujian yang kemudahan. Kayak pesawat nih ya, kalau Ya, lancar, tidak ada goncangan, itu kan biasanya orang nonton video, tidur dengan musik, sebagian ada yang zikir. Tapi kalau sudah dikasih goncangan, turbulence, nah itu biasanya kuat tuh berdoanya, semua ikut jadi berdoa. Makanya begitu. ujian betul nih kayak posisi Bang Hotman ini. Usia berapa sekarang? Aduh, 60 ya? sudah 60 lah. 60. Kita cuma beda 2 Karena tahun. Kan? Pak Haji berapa? 58? 58. Saya 58 ya. 62. Oke, ada pertanyaan satu lagi. Kan banyak pengusaha yang kelihatannya di luar itu nyumbang sana sini, ya. Tapi namanya pengusaha kan tidak mungkin sukses tanpa lipat gulipat gitu loh. Ya, artinya hasil kekayaannya itu justru adalah bermain kiri sana sini. Tapi dalam keadaan begini dia pamer sumbangan sana sini. Itu gimana pandangan Pak Haji? Ya kalau saya kan pengusaha juga Bang. Ya, Ya ada beberapa usaha, bagi saya pantang sekali itu untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik. Karena nanti tidak berkah. Cirinya rezeki tidak berkah tuh 3. ya, 1, hidupnya tuh sibuk aja dililit masalah berbagai urusan sehingga dia tidak pernah menikmati kehidupannya, rezekinya, karena otaknya tuh terus dengan masalah. Yang kedua, di sini nih, di hatinya tuh selalu fakrahu baina ainai, selalu takut miskin, takut kurang. Jadi terus mencari aja sampai dia tidak menikmati yang ada karena otaknya tuh mikirin yang belum ada. Yang ketiga, rezeki itu sebetulnya yang bakal dia dapatkan tuh apa yang sudah ditakdirkan dia dapatkan. Tapi kalau rezeki kita raih dengan cara yang benar, tenang, enak, adem, ada masalah tetapi ya tidak pernah membuat kita tidak bahagia. Kemudian hati itu selalu kaya, tidak pernah ada persaingan apapun, dolar mau naik mau turun, ada apa, kayak sekarang gini ya, tenang aja karena yakin rezeki itu ada yang jamin. Dan rezekinya pasti dia ngejar sendiri. Nah, caranya makanya saya tuh tidak sependapat kalau semua pengusaha hanya sukses dengan begitu, Bang. Karena ya, banyak juga pengusaha-pengusaha yang jujur. Kan dalam Islam tuh 2, Bang. Orang tuh waktu menjemput rezeki dan waktu menafkahkannya. ya, Yang membuat bernilai seseorang tuh kan kalau dia menjemput rezekinya dengan niat dan cara yang baik, maka dirinya lebih berharga dari kekayaan yang dia miliki. Sekaya apapun pasti yang dikenang tuh orangnya. Dan kalau udah dapat, maka dia distribusikan. Makin banyak yang sedekah, yang kelihatan yang tidak kelihatannya lebih banyak, dia tambah mulia lagi. Jadi uang itu selalu ada di bawah dia. Jangan sampai harta nyawa berharga, dirinya tidak punya harga. Kan para koruptor juga begitu. Jabatannya berharga, hartanya ternyata dirinya hanya pencuri, pezina, dan sebagainya. Terus bagaimana kita hidup bersembunyi di balik topeng begini? Saya yang mau nanya. ya. Dah, Bang, giliran saya nanya. Oke, ya. Ya, Pak Haji. Senang nggak bisa ngobrol-ngobrol begini tuh? Senang, saya itu termasuk yang sering diundang Pak ke pesantren. Iya, Saya sudah ke Tebu Ireng, ke Lirboyo, ceramah di sana berhari-hari. Gus Solah kasih gelar saya malah Gus. Nama saya dikasih Gus. Gus Hotman Paris waktu itu di Tebu Ireng. Terus iya ketua saya baca juga PBNU, tuh. Pak Prof kasih gelar saya Lora. Jadi katanya Gus Lora Hotman Paris. Arti Lora katanya itu melayani karena saya sudah membantu ribuan orang di Kopi Joni memberikan bantuan hukum gratis. Nah, jadi Ya, saya sering saya lihat diminta. tayangannya Kopi Joni itu. Ya, Gimana rasanya bisa berbuat seperti itu? Apa yang mendasari dan apa yang terasa nih, Bang? sebenarnya itu secara kebetulan saya
25 tahun sukses sebagai pengacara internasional dengan bapaknya Nadiem Makarim, Menteri Kehakiman, bapaknya Dr. Nonwar Makarim. Saya sukses, rezeki gampang dapat. Tiba-tiba Jalan Sudirman itu kan dibangun kereta api di bawah tanah. Sehingga saya jadi malas berkantor di Sudirman, pindahlah saya ke kantor di Kelapa Gading dekat rumah. Kebetulan dekat rumah itu ada Kopi Joni. Jadi saya sering mampir kalau pagi karena ada waktu tidak macet lagi. Dan teman-teman yang gratis pun kayak selebriti segala macam kalau minta bantuan datang ke sana. Akhirnya jadi populer. Tiap Sabtu Minggu itu jam 2 subuh seluruh Indonesia datang. Dari Poso, dari Kalimantan, dari mulai korban pemerkosaan, penipuan, semua datang. Akhirnya saya kewalahan. Jadi tidak ada maksud untuk populer, itu terjadi begitu saja. Begitu. Yang terasa apa? Yang terasa benar apa kata orang itu, kalau kita berbuat baik, hati kita itu lega. Itu yang saya rasakan salah satu. Minimum dosa saya selama ini sepertinya kok sudah mulai berkurang dikit-dikit gitu loh. Ini rahasia kita ya Bang ya. Ya. Kenapa kita dihargai orang? Ya. Sebabnya cuma dua. Satu, karena Allah pencipta kita mengasih karunia kepada kita. Ya. Abang dikasih kecerdasan, dikasih kemampuan berpikir, dikasih kemudahan, sehingga ketemulah dengan rezeki dan popularitas dan lain-lainnya. Betul? Ya. Sebab kalau ini dibuat minus aja, misalkan otak kita lemot, ya nggak bisa jadi pengacara. Betul tidak? Benar, benar. Ya. Atau badan kita dibuat punya penyakit kronis yang membuat kita susah bergerak, susah, tidak bisa. Jadi prinsipnya kita dihargai itu pasti karena Allah memberi karunia. Sepakat ini? Benar. Dan yang kedua, kita ini dihargai orang lain, penyebabnya adalah Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, keburukan, kekurangan kita. Ditutupi. Orang-orang tidak tahu. Bahkan orang yang terdekat dengan kita juga banyak yang tidak tahu siapa diri kita yang aslinya. Dan kalau itu dibuka oleh Allah lah, lihat sendiri Abang, ya nggak? Orang yang dibuka sedikit saja pada nyungsep, betul tidak? Benar, benar. Benar. Tapi bagi saya pribadi, sebagai seorang pengacara, kan berperkara itu kan harus bertarung tiap hari. Pilihannya hanya kalah atau menang. Terlalu susah bagi saya untuk pasrah begitu saja atau syukurin. Gimana itu rahasianya tuh? Itu bab lain, Bang. Ini babnya, bab yang barusan itu, bab kenapa kita dihormati orang, ya. Makanya kita supaya enggak kemakan oleh popularitas, tidak kemakan oleh ujub, takabur, rasa di hati itu ya. Maka kita harus, kalau saya diajarin guru saya itu dua itu aja. Ingat bahwa kamu tuh dipuji, dihargai orang karena karunia dari Tuhanmu, bukan dari milikmu. Dan kalau diambil seketika juga, apalah terpleset gitu ya, kita nginjak kulit pisang, kepala kebentur, koma, selesai itu pengacaranya, benar? Atau sekarang lah dikunjungi oleh Mbak COVID-19 misalkan ya. Ya. Kita kan kalau disiratuраhimin COVID itu juga sudah bisa berakhir ini. Yang 60 kan udah berat tuh Bang, udah deket-deket ya. Benar juga tuh. Iya. Hanya dengan COVID aja kita udah beres nih. Udah nggak bisa apa-apa. Yang kedua, kalau Allah mau ngejatuhin kita misalnya, karena kita lupa aja, tinggal dibuka aib. Berapa banyak tokoh-tokoh kita yang begitu dihormati, disegani, buka aja, jatuh, benar? Makanya satu, kalau kita begitu harus tetap sadar ini cuma titipan. Yang kedua harus banyak tobat, karena kalau dibuka nggak bisa ada yang ngalangin. Itu senior-senior pengacara, hakim, apapun kan kalau oleh Allah dibuka, jatuh, benar? Benar. Nah makanya itu. Nah sekarang pertanyaan tadi apa Bang? Gimana kalau berperkara harus perang terus? Ya, kalau di satu pihak kan kita harus mensyukuri, tapi bidang kerja saya itu hanya ada dua pilihan, menang atau kalah. Artinya harus bertempur, harus fight tiap hari.
bahkan subuh hari pun pikirannya bagaimana untuk menang dan menang. Itu yang susah bagi profesi pengacara. Itu teh mencari keadilan atau kemenangan, Bang? Kita Pengacara tuh. harus akui bahwa bisnis pengacara itu kan sudah bagian dari bisnis juga. Kadang sudah tercampur antara kemenangan dan keadilan dan bisnis keuntungan. Sebagai pengacara normal, ya kadang kita yang penting klien menang. Sehingga kita tidak bahagia gitu loh. Subuh-subuh pikirannya kalau kalah bisa stres 2 bulan. Kira-kira begitu. Udahlah, udah umur 60 tahun pensiun lah. Belajar Itu agama yang benar. Udah kurang benar. apa lagi? Itu saya Saya renungkan terus. Ya, ya silakan. udah waktunya lah. Abang teh punya hati baik ya, tapi godaannya banyak. Dunia udah dikasih, udah nggak ada apa-apanya. Mobil juga cuman gitu-gitu aja. Ya, Sudah nganggur gara-gara corona semuanya. itu cincin kok nggak dipakai sekarang. Kenapa di rumah nggak pakai cincin? Nggak pakai cincin nih. Semua follower juga udah nanya, mau dipakai apa? Orang tiap hari pakai baju tidur. Nah, Sekali-sekali saya dengan senang kalau Pak Haji ngajak saya lah waktu Pak Haji lagi ceramah, nggak apa-apa saya ikut mendengarin. boleh, saya suka sekali ceramah tentang ilmu hati, Pak Bang Hotman, ya. Ya, Bahwa sebagaimanapun kita nggak bisa bohong ke hati kita sendiri, ya. benar. Bahwa kita rindu, makin lama kan makin dekat dengan kematian. Kalau Bang Hotman kira-kira ingin panjang umur nggak? Ya, dulu saya pernah mimpi agar umurnya 124. Gimana Tapi kalau stroke dari umur 61 semua orang enak nanti lihat kita masih hidup, Bang. ya itu dia masalah, ya. Apalagi sekarang ini sudah parno, tiap menit kita parno gara-gara corona ini. Ya, jadi Bang, gini ya. Kalau saran saya sih udah usia segini sudah saya mah ngitungnya kalau Nabi Muhammad kan 63 tahun Ya, meninggal ya. Lagi puncak-puncaknya kesuksesan gitu. Jadi masih seger-segernya. Sahabat-sahabat Nabi juga Abu Bakar 63, sahabatnya ada 3 orang tuh 63 tahun. Jadi saya matoknya juga saya 63 tahun harus sudah siap pulang. Walaupun kan kalau umur tuh ada 3 rahasianya. Satu, ya, waktu kita tidak tahu itu rahasia Allah pencipta kita. Yang kedua, tempat. Kita akan ngedatengin tempat kematian kita. Dan yang ketiga, cara. Kita tidak tahu ya, caranya seperti apa. Kalau udah waktunya harus meninggal kan kita pasti mati. Orang mati kan cuma satu sebabnya, karena waktunya sudah tiba. Lalu nanti ya, akan datang penyebabnya. Penyebab itu bukan yang membuat kita mati, tapi jalan kematian aja. Tapi kan yang namanya sukses itu kita mati dengan mati terhormat, husnul khotimah namanya kalau di Islam. ya, Supaya ya, matinya baik, ya sudah sekarang tiap hari mikir baik, ngomong baik, berbuat baik, berhati baik. Karena Allah itu tidak nyimpan kebahagiaan kecuali pada kebaikan. Nah kan udah ya, lama hidupnya ya. 60 tahun, harus punya waktu buat jujur. Itu saya bahagia tidak? Mau sampai kapan ini hidup kayak gini ya? Benar, benar. Gimana?